Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan semuanya di channel saya. Saya menyajikan tentang literasi dan pendidikan. Nah, hari ini kita akan membahas satu poin saja ya. Satu poin saja dan nanti akan mewakili poin-poin yang lain. Apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah sister dengan versi terbaru, khususnya tentang pelaporan LKD BKD berbasis sister yang awalnya berbasis aplikasi ya. Hari ini kita akan coba membahas satu poin saja biar teman-teman paham dan ini akan mewakili yang lain. Khususnya saya akan membahas tentang bagaimana caranya. Biasanya kalau baru diaktifkan ini ada kasus yang akan membuat kaget teman-teman dosen dengan tugas tambahan. Yang awalnya kalau memakai aplikasi dia biasanya memilih di bagian biodata gitu ya. Di bagian biodata dia memilih apakah dia dosen biasa atau dosen tugas tambahan, sehingga hal itu akan berpengaruh terhadap kesimpulan yang mereka dapatkan ya, kesimpulan. Jadi biasanya kalau dosen tetap atau dosen biasa itu biasanya kan harus terisi semuanya. Jadi pengajaran, penelitian, pengabdian, penunjang ini tidak boleh kosong. Berbeda dengan dosen dengan tugas tambahan. Ya, kita tahu bahwa dosen dengan tugas tambahan memang diberikan tugas-tugas tambahan yang memang tugas tambahan itu sedikit ini ya kan, memiliki tantangan dan memiliki tanggung jawab lebih seperti itu. Ya. Kemudian kita akan coba seperti apa sih versi sister yang sekarang kalau kita mau mengupdate ya kan, update ataupun mengklaim ya, mengklaim. Kita coba login dengan akunnya Bapak Ibu sendiri ya, seperti ini tampilannya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu silahkan pilih bagian menu rekap kegiatan. Nah, di sini ada layanan BKD, di situ ada dua. Di situ ada dua. Langsung saja kita sebagai dosen katakanlah mau melakukan pelaporan LKD BKD, maka silakan Bapak Ibu klik rekap kegiatan. Nah, di sini ada dua ya. Ada dua rencana kemudian laporan. Kita kali ini akan coba ke laporan ya, ke laporan kinerja. Ke laporan kinerja. Ini kita klik. Nah, di sini ini ada beberapa ini Bapak Ibu ya, kawan-kawan semuanya. Ada beberapa pengumuman jadi atau info ya, untuk kita sebagai dosen, penarikan kinerja tanggal sekian, penarikan periode penilaian sekian, periode pengisian tanggal sekian sampai sekian. Ini harus diperhatikan betul, jangan sampai terlewat. Nah, di sini di biodata ini Bapak Ibu, di biodata ini khususnya di status dosen. Kalau dosen biasa ini akan terus dosen dalam kurung DS. Maka hal ini akan berpengaruh biasanya dulu. Ya kan, sebelumnya saya ini kan dosen tetap. Ini bagaimana cara merubahnya? Biasanya kalau di aplikasi ini kan kita tinggal mengklik di sini di bagian biodata kemudian diklik gitu ya. Tapi berbeda dengan di sister. Di sister ini harus diklaim ya. Nah, kita coba dulu sebelum melakukan klaim kita lihat apakah pengaruhnya jika status dosen ini seperti ini. Nah, kita lihat di simpulan. Nah, di simpulan ini sudah terlihat ya. Satu, pelaksanaan pendidikan tidak boleh kosong, penelitian tidak boleh kosong, pengabdian tidak boleh kosong, penunjang tidak boleh kosong, dan lain-lain. Akhirnya tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan beban kerja dosen. Kalau begitu, maka bisa saja nanti tidak dicairkan tunjangannya. Ya, atau tidak dapat tanda tangan oleh asesor yang berefek pada tunjangan yang belum bisa dicairkan. Nah, bagaimana caranya bagi teman-teman dosen yang kebetulan dipercaya atau diberikan tugas tambahan sebagai
pimpinan perguruan tinggi mulai ketua sampai pada kepala UPT, ya. Sekali lagi, mulai jajaran pimpinan, rektor, wakil rektor, atau jika sekolah tinggi, ketua, pembantu ketua atau wakil ketua, ya kan? Sampai pada jajaran di bawahnya, kepala bagian ataupun kepala UPT. Nah, caranya di sini Bapak Ibu. Kita langsung saja, ya. Langsung saja kita masuk ke bagian pelaksanaan pendidikan di sini, ya. Di menu ini. Di sini ada banyak menu, ada biodata, ada pelaksanaan pendidikan, ada pelaksanaan penelitian sampai pada simpulan. Sama seperti halnya aplikasi-aplikasi yang kita pakai sebelumnya sebenarnya, cuman ini berbasis apa namanya? Berbasis sistem, ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ada banyak yang bisa diklaim, ya. Ini belum diklaim, belum ada data klaim. Nah, kita coba tadi ke bagian menu bagaimana agar kita sebagai atau Bapak Ibu yang dipercaya menjadi kepala bagian gitu ya atau pimpinan ya. Bagaimana caranya agar dosen biasa itu tadi berubah menjadi dosen dengan tugas tambahan? Bapak Ibu silahkan kursornya tarik ke bawah, cari menu khusus di poin sebentar ya. Nah ini di poin J, menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi. Nah ini belum ada. Kenapa belum ada? Satu, yang perlu dipahami. Satu, ini belum ada, Bapak Ibu belum ngisi di menu pendidikan atau di tugas tambahan sebelumnya. Bagaimana cara melihatnya? Tidak usah keluar dari aplikasi ini atau menu ini, Bapak Ibu silahkan langsung saja, biar tidak bingung ya. Langsung saja klik yang ini. Klik pelaksanaan pendidikan. Tinggal klik begini. Nah, kalau sebelumnya ya, kalau sebelumnya ini Bapak Ibu, saya kan sudah ngupload sebelumnya. Ya, betul. Pada laman sebelumnya, pada menu sebelumnya, saya lihat bahwa memang di tugas tambahan ini belum ada. Dia sebagai apa? Kalau dulu saya isi lainnya. Kemudian unitnya ini karena dulu belum ada unit saya perpustakaan, akhirnya saya isi dengan prodi. Instansi STKIP, tanggal mulai seperti ini, tanggal berakhir saya kosongi, berarti tidak wajib diisi ya. Akhirnya apa? Tidak sesuai dengan PO Bagade. Maka apa? Maka saya atau Bapak Ibu harus input dulu SK-nya ya. Dan bagaimana cara menginputnya? Nah, di menu ini, di menu tambah ini Bapak Ibu tinggal klik saja. Klik seperti ini. Ya. Nah, silakan diklik. Nah, ini baru diisi. Diisi, kemudian diklik ya, diklik ini sebagai apa? Sebagai rektor kah, sebagai kepala perguruan tinggi kah, sebagai ketua sekolah tinggi. Nah ini tinggal dipilih ya, disesuaikan dengan instansi Bapak Ibu. Kalau universitas biasanya rektor ya kan, kalau sekolah tinggi ketua dan lain-lain. Atau Bapak Ibu yang kepala bagian atau kepala UPT, nah ini pilih yang paling bawah ya. Ini pilih yang paling bawah. Nah, kemudian Bapak Ibu ya. Ini jenis tugas tambahannya ini diisi sebagai apa? Ya, ini banyak. Atau ketua prodi kah ya, atau rektor kah, wakil rektor kah, sekretaris perguruan tinggi kah ya, dekan ataupun kepala bagian atau ketua badan atau kepala UPT dan lain-lain. Ini disesuaikan Bapak Ibu ya. Kemudian perguruan tinggi pengusul ini ditulis instansi Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya ada di STKIP Negeri Sumeneb, diklik aja unit kerjanya apa, karena saya ya kepala UPT gitu ya, diklik, kemudian saya pilih perpustakaan ini ya. Nah sebagai kepala. Jumlah jam yang diakui ini coba Bapak Ibu lihat di SK. Kalau di SK jumlah jam yang diakui ini berapa? 8 gitu ya. Nomor SK ini yang mana? Nah Bapak Ibu dicek ya. Di nomor SK ini masing-masing perguruan tinggi ya beda-beda lah, jelas ya. Kemudian terhitung tanggal ini silahkan Bapak Ibu cari tanggal SK itu kapan. Ya, ini tanggal SK kapan. Kalau ini menurut saya tanggal berakhir tidak usah diisi. Kemudian pilih filenya. Filenya ada di mana ya?
filenya pilih, katakanlah ini, saya klik, Bapak Ibu sudah harus siapkan nama dokumennya apa, boleh dikosongi, boleh dikasih SK, ya. Kemudian dokumennya apa? Dokumennya adalah SK penugasan. Nah, pilih yang ini, ya. Pilih SK penugasan, kemudian Bapak Ibu simpan, ya, karena saya tidak mau menyimpan karena saya sudah ada. Katakanlah sudah tersimpan, Bapak Ibu ya, kita kembali. Baik. Maka bentuknya seperti ini. Jadi akhirnya sesuai dengan PO BKD. Nah, sekarang kita kembali lagi bagaimana caranya agar, ya, kita kembali ke menu BKD tadi, agar ini nih, ya, agar status dosen ini, dosen biasa ini menjadi dosen dengan tugas tambahan. Caranya adalah kembali lagi ke pelaksanaan pendidikan. Kemudian cari lagi tadi poin J, ya, poin J ini, ya. Sudah ketemu ya Bapak Ibu? Oke, poin J menduduki pimpinan. Bagaimana caranya? Jangan klik yang ini lagi, tapi kliklah tanda panah yang ini, seperti recycle ini. Ya. Kalau diklik, diarahkan, tarik ke kinerja dari portofolio. Tinggal klik saja. Klik begini. Nah, ini berhasil. Nah, kita cek di bawah, apakah sudah masuk? Nah, ini, ya. Nama kegiatan, kepala UPT, bukti pendukung ada, nomor SK-nya ada, kemudian tanggal SK-nya ada, masa jabatan juga ada. Nah, kemudian ini apakah selesai? Kalau laporan, kalau kepala bagian atau rektor biasanya kan berlanjut, maka diubah, ya. Maka diubah ini ke berlanjut, ya. Ke berlanjut, klik bagian menu ini, ubah, begitu. Nah, kita buktikan Bapak Ibu, ya, kita buktikan apakah di biodata berubah, di simpulan juga berubah. Ya, kita klik dulu satu, yang pertama itu adalah biodata. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau tadi status dosennya adalah dosen dengan tugas tambahan atau DT, ya. Kalau tadi itu, kalau sekarang ini, mohon maaf, kalau sekarang ini sudah menjadi dosen dengan tugas tambahan atau DT, tadi sebelum kita update, itu bunyinya dosen biasa, atau dosen, ya, atau dosen. Dosen artinya DS. Nah, kita buktikan juga, ini pasti berpengaruh di simpulan, ya, di simpulan. Di simpulan tinggal diklik, ya, tinggal diklik, maka ini sudah berubah, ya. Sudah berubah, jadi pelaksanaan pendidikan minimal 3 SKS, kemudian ini boleh kosong, penelitian boleh kosong, pengabdian boleh kosong, penunjang boleh kosong, sehingga, ini kenapa tetap berlebih? Karena ini, coba, nah, minimal 3 SKS, ini berlebihnya sampai 10 SKS, ya, sehingga memang harus nanti diklik beban berlebih. Nanti itu di kesempatan yang lain saya jelaskan bagaimana merubah agar ini memenuhi, ya. Padahal di sini kan sudah memenuhi, tapi di sini dianggap tidak memenuhi. Kenapa? Karena kelebihan SKS. Baik, itu saja teman-teman semuanya, kawan-kawanku semuanya, Bapak Ibu semuanya, semoga bermanfaat, ya. Semoga memberikan solusi. Semoga seluruh kegiatan Tri Dharma kita sebagai dosen lancar dan memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya bagi mahasiswa, lebih khusus lagi kepada institusi kita. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Yang terakhir pesan dari saya, jangan lupa bahagia tanpa merampas kebahagiaan orang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.